kandungan itu berbagai macam faktor ya Bun. Yang pertama bisa karena ada masalah dengan plasentanya. Contohnya adanya lilitan tali pusat seperti ini. Kalau tali pusat ini terlilit, bisa menghentikan transfer oksigen, transfer makanan dari ibu ke janin. Sehingga menyebabkan janin tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan oksigen. Nah, ini bisa saja menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Kemudian contoh lainnya apabila plasentanya, ari-arinya itu terlepas dari rahim. Dalam bahasa medisnya disebut solusio plasenta atau aruptio plasenta. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan perdarahan dan ini menyebabkan janin tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Ketika janin tidak mendapatkan suplai oksigen dengan baik, maka bisa menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Kemudian penyebab yang kedua bisa dari faktor riwayat penyakit ibu. Contohnya ibu dengan hipertensi, contohnya ibu dengan diabetes, memang beresiko ada masalah dengan plasentanya. Contohnya ibu dengan hipertensi. Nah, apabila ibu hamil dengan hipertensi yang tidak terkontrol, artinya ibu hamilnya darah tinggi, tetapi tidak pernah mendapatkan pemeriksaan, tidak pernah dipantau, tidak mendapatkan obat-obatan untuk hipertensinya. Ini bisa saja beresiko ada penyempitan, penyumbatan pembuluh darah. Nah, apabila ini terjadi di area plasenta, sama seperti yang tadi, plasentanya bisa menyempit. Tali pusatnya bisa menyempit sehingga suplai oksigen ke janin berkurang. Kalau janin tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan nutrisi, ini bisa menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Penyebab yang ketiga, apabila ada trauma. Contohnya ibunya kepleset, kemudian terjatuh, kemudian bagian perutnya terbentur. Nah, ini bisa saja menyebabkan masalah dengan kehamilannya. Contohnya plasentanya terlepas, sehingga menyebabkan perdarahan dan janin tidak selamat. Penyebab yang lainnya bisa memang karena faktor genetik. Contohnya ibu hamil kembar yang ini genetiknya itu agak tidak seimbang seperti itu. Jadi kedua bayi kembar ini tidak tumbuh sama. Yang satu tumbuh lebih besar dan yang satu tumbuh lebih kecil. Ini juga bisa menyebabkan bayi meninggal dalam kandungan. Tanda-tanda janin meninggal dalam kandungan, yang pertama bunda tidak merasakan lagi gerakan janin. Janin itu normalnya dalam waktu 12 jam minimal ada 10 kali gerakan. Contohnya dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam minimal dedek bayi kita itu ada 10 kali gerakan. Nendang-nendang selama 12 jam itu sekitar 10 kali. Tetapi kalau misalkan gerakan janin ini berkurang, kemudian bunda coba minum air putih, coba istirahat, kok enggak juga bergerak. Nah, ini bunda harus segera periksa ya, karena bisa saja menandakan gawat janin. Janin yang sudah meninggal dalam kandungan ketika diperiksa oleh bidan atau oleh dokter, kalau oleh bidan biasanya diperiksa dengan Doppler ya. Kalau ibu hamil diperiksa pakai Doppler, itu harusnya terdengar detak jantung janin. Tetapi apabila sudah tidak terdengar detak jantung janin, kemudian di USG oleh dokter juga sudah tidak tampak lagi dan jantung yang berdenyut, tidak ada lagi detak jantung janin. Nah, ini kondisi di mana janin sudah meninggal dalam kandungan.